warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Enjang Suherman SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Persediaan. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Dwi Aprilia. Di sini saya sebagai moderator. Materi pertama akan dibacakan oleh Regina. Materi pertama ada latar belakang mengenai metode IoQ. Dalam perekonomian Indonesia yang berkembang pesat, perusahaan berupaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mengelola operasi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi potensi risiko. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan kerap melakukan manajemen inventaris untuk memastikan stok selalu tersedia dan memenuhi permintaan. Pengelolaan dan pengendalian persediaan merupakan faktor penting dalam memastikan proses produksi efisien dan memenuhi kebutuhan konsumen. Metode Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan IOQ adalah metode yang berguna untuk mengurangi tingkat persediaan dan memastikan biaya minimal. Metode ini membantu perusahaan mempertahankan tingkat efisiensi yang tinggi dan mengurangi biaya persediaan, memastikan perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat. Dengan menerapkan metode IOQ ini, perusahaan dapat memastikan tingkat persediaannya tetap terjaga dan memenuhi permintaan konsumen sehingga pada akhirnya menghasilkan operasional bisnis yang lebih baik, efisien, dan menguntungkan. Lalu selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses pelaksanaan pencapaian tujuan tertentu yang diselenggarakan dengan pengawasan. Menurut Indrajit, manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material sedemikian rupa sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi material dapat ditekan secara optimal. Lalu ada persediaan. Persediaan merupakan salah satu elemen utama dari modal kerja yang terus-menerus mengalami perubahan. Tanpa persediaan, perusahaan akan menghadapi resiko, yaitu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan atas barang produksi. Dan oleh karena itu, dalam suatu persediaan harus menghadapi investasi yang tidak terlalu rendah namun juga tidak terlalu tinggi. Terima kasih, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Regina yang telah membacakan atau memaparkan materi tentang manajemen persediaan dan persediaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini menurut Ishak tahun 2010, model-model persediaan menjadikan biaya sebagai parameter dalam mengambil keputusan. Nah, biaya-biaya dalam sistem persediaan secara umum dapat diklarifikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada biaya pembelian atau purchasing cost dengan simbol C. Nah, biaya pembelian atau purchasing cost dari suatu item adalah harga pembelian setiap unit item jika item unit tersebut berasal dari sumber eksternal, atau biaya produksi per unit bila item tersebut berasal dari internal perusahaan. Nah, biaya pembelian ini bisa bervariasi untuk berbagai ukuran pemesanan bila pemasok menawarkan potongan harga untuk ukuran pemesanan yang lebih besar. Lalu yang kedua ada biaya pengadaan atau procurement cost. Nah, biaya pengadaan ini dibedakan atas dua jenis secara asal-usul barang, yaitu ada biaya pemesanan atau ordering cost dengan simbol K. Nah, biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Biaya ini pada umumnya meliputi antara lain yaitu pemrosesan pesanan, biaya ekspedisi, biaya perlengkapan, administrasi lainnya. Lalu ada biaya pengepakan, penimbangan, biaya pemeriksaan inspeksi penerimaan, dan biaya pengiriman ke gudang. Lalu ada biaya pembuatan atau setup cost. Nah, biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mempersiapkan memproduksi barang. Biaya ini biasanya timbul di dalam pabrik yang meliputi biaya menyetel mesin dan biaya mempersiapkan gambar benda kerja. Lalu yang ketiga ada biaya penyimpanan atau holding cost dengan simbol H. Nah, biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu item. Biaya ini meliputi biaya
memiliki persediaan atau biaya modal, lalu ada biaya gudang, biaya kerusakan dan penyusutan, ada biaya kadaluarsa, lalu ada biaya asuransi, yang terakhir ada biaya administrasi dan pemindahan. Nah, yang keempat ini ada biaya kekurangan persediaan atau storage cost dengan simbol P. Biaya ini timbul bila mana biaya persediaan tidak mencukupi. Mencukupi permintaan produk atau kebutuhan bahan. Lalu yang terakhir ada biaya sistemik. Nah, biaya ini meliputi biaya perancangan dan perencanaan sistem persediaan serta biaya-biaya untuk mengadakan peralatan serta melatih tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Biaya sistemik ini dapat dianggap sebagai biaya investasi bagi pengadaan suatu sistem pengadaan. Terima kasih untuk Salsa telah membacakan atau memaparkan materi tentang jenis-jenis biaya persediaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aderia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aderia Junior. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari persediaan. Yang pertama, pada fungsi persediaan terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi decoupling, di mana fungsi ini penting bagi persediaan karena dapat memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal maupun eksternal mempunyai sifat independen atau bebas. Nah, persediaan decoupling ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan langganan tanpa bergantung pada supplier. Yang kedua ada fungsi economic load sizing, di mana persediaan load size ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan seperti potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit ini lebih murah dan lain sebagainya. Perusahaan dapat melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan atau biaya sewa seperti gudang, investasi, risiko, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fungsi antisipasi, di mana seiring berjalannya perusahaan akan mengalami fluktuasi yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data di masa lalu. Nah, ini meliputi seperti permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Selanjutnya terdapat 6 tujuan persediaan. Yang pertama, pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga menginginkan persediaan dalam jumlah banyak. Yang kedua, produksi beroperasi secara efisien. Hal ini mengimplikasikan order produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar dalam mengurangi setup mesin. Tetapi di samping itu juga produk menginginkan persediaan. Yang ketiga, pembelian atau purchasing. Dalam rangka efisiensi, menginginkan persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit daripada pesanan yang kecil dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, ada keuangan atau finance. Tujuan persediaan ini untuk menginginkan minimasi semua bentuk investasi persediaan karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada perhitungan pengembalian aset atau return of asset di perusahaan. Yang kelima ada personalian, di mana tujuan ini menginginkan adanya persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja dan PHK yang tidak dilakukan. Yang terakhir ada engineering. Dalam menginginkan persediaan minimal untuk mengantisipasi terjadinya perubahan rekayasa engineering. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Adel yang telah memaparkan atau menjelaskan tentang fungsi persediaan dan tujuan persediaan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Silvia Indriani. Saya Silvia Indriani dari kelompok 2 MN20B Manajemen Persediaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perencanaan persediaan.
Menurut Carter, 2010 berpendapat bahwa perencanaan adalah konstruksi dari suatu program operasional terperinci, merupakan proses merasakan kesempatan maupun ancaman eksternal, menentukan rencana yang diinginkan, dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan perencanaan persediaan adalah memperkirakan bahan baku, memperkirakan jumlah bahan baku yang diperlukan, memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan baku, serta sebagai dasar melakukan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis perencanaan. Jenis perencanaan ada 3. Yang pertama adalah rencana strategi, merupakan rencana yang memerlukan pandangan yang luas untuk perusahaan dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada rencana jangka pendek, sering disebut anggaran, cukup terperinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan. Kemudian yang ketiga ada rencana jangka panjang, merupakan rencana yang bersifat anggaran mencakup periode 3-5 tahun ke depan. Terima kasih kepada Silvia Indriani yang telah memaparkan atau membacakan presentasi tentang perencanaan persediaan dan jenis perencanaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gunawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Yang pertama ada untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada sebagai alat untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki lebih tinggi berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah untuk memberikan gambaran yang sekaligus memberikan petunjuk dan arahan kepada pemimpin dalam pengambilan keputusan. Lalu pengendalian perencanaan atau pengendalian persediaan atau inventory. Inventory control adalah suatu proses untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang dapat tersedia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara persediaan yang cukup dan biaya yang efisien. Pengendalian persediaan yang efektif harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu obat apa yang akan menjadi prioritas untuk dikendalikan, berapa banyak yang harus dipesan, dan kapan seharusnya dilakukan pemesanan kembali. Fungsi pengendalian persediaan meliputi menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi, menjaga agar persediaan tidak berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar, dan menjaga agar pengendalian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gunawan yang telah memaparkan atau menjelaskan hasil presentasi tentang fungsi perencanaan dan pengendalian perencanaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode pengendalian. Yang pertama ada safety stock. Pengertian dari safety stock adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi pasar atau kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Faktor yang berdampak besar pada persediaan ini memerlukan jangka waktu tertentu sebelum barang yang dipesan tiba. Ada beberapa manfaat safety stock, yaitu pertama, menghindari peningkatan permintaan, yang kedua, menentukan inventory yang tepat, yang ketiga, meningkatkan jumlah pelanggan, keempat, mempermudah proses produksi, dan yang kelima adalah meningkatkan keuntungan. Di sini ada cara menghitung IO. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya tentang IOQ. Di sini ada rumus IOQ akar dari 2 kali D kali P dan dibagi C. Keterangannya, P adalah biaya pemesanan per pesanan, D-nya pemakaian bahan periode waktu, dan C-nya biaya penyimpanan unit per tahun. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang reorder point. Reorder point adalah sebuah stok barang di penyimpanan gudang yang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kehabisan stok. Saat ini,
Kebanyakan para bisnis retail yang pemula hanya menggunakan insting atau firasat saja untuk menambah stok produknya. Ketika permintaan produk meningkat, maka mereka akan menambah stok yang sangat banyak. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan sedikit, maka tidak melakukan reorder point. Di samping itu, ada beberapa manfaat dari ROP atau reorder point. Di antaranya, yang pertama, ada lebih hemat biaya, yaitu membantu menurunkan kemungkinan overstocking item secara tidak sengaja. Overstocking ini dapat merugikan bisnis karena biasanya akan ada tambahan biaya pengangkutan dan meningkatkan biaya produksi yang tidak perlu. Lalu yang kedua, ada efisien waktu. Jika kita memahami cara hitung reorder point yang efektif, maka akan memungkinkan kita sebagai produsen dan distributor untuk mengotomatiskan bagian dari proses pengisian ulang stok. Jadi tidak hanya berdasarkan pada insting belaka. Lalu yang ketiga, ada peningkatan peluang usaha. Jika persediaan digunakan dalam kondisi yang optimal, maka kemampuan bisnis kita untuk memenuhi permintaan pelanggan juga akan meningkat. Selain itu, kita juga dapat lebih siap menghadapi high season atau saat di mana permintaan terus meningkat, atau pembaruan infrastruktur menyesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anggi yang telah memaparkan atau membacakan tentang presentasi metode pengendalian, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alaida. Metode EOQ, Economic Order Quantity, adalah metode yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan biaya logistik dan pergudangan e-commerce. Metode ini membantu mengoptimalkan cara memesan dan membayar produk dengan menggunakan rumus EOQ. Metode EOQ ini memiliki beberapa kondisi yang harus dipenuhi, seperti hanya ada satu item atau produk yang dihitung, permintaan untuk setiap periode mengalami penyesuaian, dan yang terakhir, produk yang dipesan harus dikirim secara keseluruhan ketika persediaan mencapai titik nol. Dengan menggunakan metode EOQ ini, perusahaan dapat meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan serta memastikan efisiensi dalam manajemen persediaan. Terima kasih kepada Alaida yang telah memaparkan atau mempresentasikan tentang metode EOQ atau Economic Order Quantity. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Benisa Amanda. Tujuan EOQ yaitu Economic Order Quantity untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan stok. Dengan menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat meminimkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan, serta memastikan efisiensi dalam manajemen persediaan. Dalam jangka pendek, EOQ dapat membantu perusahaan mengurangi biaya persediaan dan meminimalkan kekurangan stok, sedangkan dalam jangka panjang EOQ dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan mereka. Dengan menentukan jumlah pesanan yang tepat, perusahaan dapat menghindari pemborosan dan meningkatkan keuntungan mereka. Keunggulan dari EOQ yaitu metode ini membantu perusahaan dalam memperkirakan persediaan yang akan digunakan. Yang kedua, metode ini dapat membuat perusahaan memiliki persediaan pengamanan. Yang ketiga, metode ini dapat membuat perusahaan memiliki peluang untuk mengeluarkan biaya serendah mungkin. Yang keempat, metode ini dapat meminimalisir out of stock sehingga tidak mengganggu proses produksi perusahaan. Yang kelima, metode ini dapat memudahkan proses produksi secara massal. Yang terakhir, metode ini dapat meningkatkan efisiensi kelemahan EOQ. Metode EOQ memiliki kelemahan pula, yaitu penggunaan metode ini akan menyebabkan perusahaan berganti-ganti pemasok atau supplier, sehingga hubungan pemasok akan Terima kasih kepada Salma Benisa Amanda yang telah memaparkan dan membacakan presentasi tentang tujuan EOQ, Economic Order Quantity, dan keunggulan EOQ dan kelemahan EOQ. Berikut kita kasih contoh studi kasus dari penerapan metode EOQ dalam perusahaan. Contoh studi kasus penerapan metode EOQ dalam perusahaan PT Pancaran Mulia Sejati.
PT Pancaran Mulia Sejati yang bergerak di bidang produksi minuman jus. Dalam proses produksinya mengalami kendala yaitu tidak menentunya bahan baku dari supplier berupa buah segar sehingga menyebabkan biaya persediaan meningkat setiap tahunnya. Biaya persediaan selalu meningkat selama ini sedangkan permintaan relatif stabil, maka dipandang perlu untuk dilakukan analisis pengendalian persediaan yang berkaitan dengan efisiensi proses produksi perusahaan, utamanya efisiensi penggunaan modal. Penggunaan metode AOKI dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan jumlah unit yang dipesan agar tercapai biaya pemesanan dan biaya persediaan seminimal mungkin dari hasil perhitungan. Biaya persediaan menurut cara yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp62.490.462, sedangkan hasil perhitungan biaya persediaan menurut AOKI untuk tahun 2016 sebesar Rp61.440.125. Terdapat efisiensi sebesar 2%. Hasilnya menyatakan bahwa metode AOKI itu mampu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persediaan bahan baku dapat dikendalikan agar tercapai efisiensi penggunaan modal. Kesimpulan dari metode ini, metode Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu metode perencanaan dan pengendalian produksi atau persediaan perusahaan dengan tujuan untuk menentukan jumlah pesanan yang harus dibuat oleh perusahaan sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan, efisiensi modal dapat ditingkatkan, dengan laba dapat dioptimalkan. PT Pancaran Mulia Sejati diketahui perusahaan tidak menetapkan kebijakan dalam menentukan jumlah bahan baku yang harus dibeli dan waktu pengiriman bahan baku. Terjadi overstock bahan baku pada gudang dan tingginya biaya pemesanan, sehingga laba yang dihasilkan tidak optimal. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode AOKI kemudian menunjukkan penghematan biaya persediaan bahan baku. Pada tahun 2015, penghematan sebesar Rp1.050.337 untuk PT Pancaran Mulia Sejati. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, metode AOKI terbukti mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengoptimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga lebih hemat dan ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung itik, burung gelatik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.